warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nasta'in wa ala kulli syai'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Majelis jemputan jamaah haji yang ibadah haji adalah salah satu dari syiar-syiar Allah. Ibadah haji adalah bagian dari kewajiban-kewajiban pada umat. Di dalam Al-Quran Allah berpesan bahwa walillahi 'alan nasi hajjul baiti, kepada manusia diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Kepada semua manusia sebenarnya, bukan saja kepada umat Islam. Bahkan sebelum Islam hadir dalam versi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ibadah haji sudah ada. Haji itu adalah ibadah sejak Nabiullah Adam alaihi salam. Ketika Nabiullah Adam alaihi salam dipertemukan dengan istrinya di padang Arafah, itulah wukuf yang pertama bagi segenap umat. Jadi wukuf itu adalah ibadah moyangnya umat manusia ketika manusia yang pertama kali diciptakan Allah Subhanahu. Ketika Nabiullah Adam diciptakan di surga lalu dipertemukan dengan istrinya, kemudian dipindahkan ke dunia, itu dipisahkan selama ratusan tahun. Ada yang mengatakan 100 tahun, ada yang mengatakan lebih dari 100 tahun. Maka mereka saling mencari berkelana ke muka bumi ini, jalan kaki pada saat itu, karena waktu itu belum ada Shogun dengan Jupiter, Cobra, motor metik belum ada. Jalan kaki keliling dunia untuk mencari pasangannya masing-masing. Dan pasangannya itu ditemukan di Bukit Rahmah. Hanya Rasul berpesan, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Itu inti dari ibadah haji. Untuk apa kita wukuf di padang Arafah? Untuk mengenal kakek dan nenek umat manusia di padang Arafah. Jadi padang Arafah itu sebuah padang yang luas. Ini ibu-ibu kita yang baru pulang ini pasti wukuf di sana. Dan di tengah-tengahnya itu ada bukit. Bukit itu dengan Bukit Rahmah. Disitulah Adam dan Hawa berjumpa setelah dipisahkan kurang lebih 100 tahun lamanya. Ibadah haji itu salah satu tujuannya adalah mengenang Adam dan Hawa. Lalu kemudian mereka digeser untuk tinggal di Mekah. Itulah rumah yang pertama bagi umat manusia. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lallazi bi Bakkah mubarakah. Sesungguhnya rumah pertama yang Allah letakkan, Allah bangun untuk sekalian manusia adalah Ka'bah yang ada di kota Bakkah. Jadi Mekah itu namanya Bakkah. Apa itu Bakkah? Bakkah itu di dalam bahasa kita PKE. PKE itu artinya baka dalam bahasa Arab, nangis. Jadi kota tangisan, kota tempat untuk menangis. Dan orang yang datang ke sana pasti menangis. Mengapa orang ke sana harus menangis? Karena di Mekah itu adalah tempat menangisnya manusia pertama. Sana juga tempat menangisnya Nabiullah Ismail. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam Allah perintahkan untuk menikah untuk yang kedua kali. Nabi Ibrahim punya istri dua. Istri pertama namanya Sarah, tidak punya keturunan. Lalu Allah perintahkan kawin lagi.
Kira-kira ibu-ibu mau nggak kalau suaminya disuruh kawin lagi? Pergi satu kali kalau Tuh, saya khawatir garo-garo belanga terbang semua. Jadi dalam Islam itu bapak-bapak itu boleh kawin lagi sebenarnya. Boleh lebih dari satu istrinya. Kalau ibu-ibu tidak boleh. Tidak boleh lebih dari satu suaminya. Itu diharamkan dalam Islam. Laki-laki boleh cemburu, tapi kalau perempuan sebenarnya tidak boleh cemburu. Laki yang cemburu itu bagian dari iman, tapi kalau perempuan cemburu itu bukan iman, itu kedurhakaan. Jadi kembali ke Nabiullah Ibrahim. Ibrahim disuruh Allah kawin lagi. Lalu menikahlah Nabi Ibrahim dengan pembantunya namanya Hajar. Hajar ini orang Afrika. Afrika yang hitam legam itu, lebih hitam dari saya barangkali. Ya. Kalau pernah lihat orang Irian, begitu kira-kira. Jadi kalau ada bapak-bapak disuruh kawin lagi, kawin dengan orang Irian. Jangan kawin dengan model-model artis, itu salah itu. Ini perintah Allah kawin lagi, tapi istri kedua itu sama dengan orang Irian. Makanya orang Afrika itu di tanah Arab itu di Mekah, mereka bikin diri seperti orang besar. Kalau tawaf kadang dia singkirkan orang, dia bilang ini sampai kampung, sampai nenek tetangga ini. Ya karena orang moyang itu Hajar itu, moyangnya keluarganya orang Afrika yang di seberang Lautan Merah, orang Sudan, orang Somalia, dari ras itu, orang yang hitam itu, orang Irian juga dari sana, yang dibawa oleh bangsa Arab pada zaman sejarahnya seperti itu. Jadi Hajar itu adalah orang berkulit hitam. Dialah ibu Nabiullah Ismail alaihi wassalatu wassalam. Di sanalah Ismail menangis yang pertama, bukan yang pertama kali, tapi disitulah beliau menangis karena rasa lapar dan haus. Jadi ketika Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk membawa anak-anaknya ke sebuah lembah Bakka itu, sebuah lembah yang tak satupun pohon yang hidup di sana, yang Allah abadikan dalam surat Ibrahim, Rabbi anni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zi zar'in 'inda baitikal muharram. Wahai Tuhanku, saya telah meninggalkan sebagian dari keturunanku di sebuah lembah yang tak satupun pohon yang hidup di sana. Inda baitikal muharram, di samping rumahmu yang suci. Jadi Baitullah itu sudah ada. Ka'bah itu sudah ada saat Nabi Ibrahim membawa istrinya Hajar ke Ka'bah, ke Bakkah, ke lembah Bakkah. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, saya bawa itu untuk agar mereka melaksanakan salat. Jadi tujuan ibadah haji adalah untuk supaya kita membiasakan diri salat. Rabbana liyuqimus shalah. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah jiwa-jiwa manusia condong kepada mereka. Warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, berikan rezeki dari berbagai aneka buah-buahan, sayur-sayuran kepada mereka agar mereka menjadi hamba-Mu yang bersyukur. Jadi saat itu Nabi Ibrahim membawa anaknya dan istrinya itu tidak diberi makanan, tidak membawa bekal, hanya didoakan saja. Hanya didoakan saja. Kira-kira ibu-ibu dengan bayi kecil mau tidak dibawa tinggal di sebuah tempat yang tidak ada orang tinggal di situ, tidak dibangunkan rumah, tinggal begitu saja? Hajar mau. Hajar mau. Makanya Nabi Ibrahim, istrinya itu adalah puncak kesabaran para nabi. Luar biasa kesabarannya. Jadi ketika mereka ditinggalkan di situ, suatu ketika makanan bekal sudah tidak ada, kemudian anaknya ini masih menyusui, sudah kehabisan air susu ibunya, anaknya itu menangis, diletakkan di atas tanah. Jadi Ismail itu diletakkan di atas tanah, di samping Baitullah Haram itu, di samping Ka'bah. Menangislah di situ Ismail, sehingga kota itu disebut kota Bakkah, kota tangisan. Tempatnya kita selalu menangis di situ. Dan memang ibadah yang paling luar biasa itu adalah ibadah yang disertai dengan menangis.
Karena kita lahir di muka bumi ini dalam keadaan menangis. Hidup ini harus selalu menangis, memikirkan kondisi kita, apakah kita hidup ini bisa selamat atau tidak. Itulah para nabi juga semua menangis. Para nabi semua pernah diperintahkan tawaf di Ka'bah itu. Termasuk di sanalah juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi segala macam cobaan dan menangis di tempat itu. Di sanalah juga anak cucu Rasulullah menangis di tempat itu. Di sanalah juga Sayyidul Murtada, Imam Ali karramallahu wajhah juga menangis, dan Ka'bah itu tempat lahirnya. Manusia yang lahir di Ka'bah adalah Sayyidina Ali. Satu-satunya manusia di muka bumi yang lahir dalam Ka'bah itu Sayyidina Ali. Saat ibunya hamil, beliau tawaf, mamanya itu tawaf di Ka'bah. Ketika perutnya sakit, dia berdoa, ya Allah tolonglah aku dalam melahirkan anakku. Tiba-tiba pintu Ka'bah terbuka. Ada yang mengatakan dindingnya Ka'bah itu salah satu pojok itu tiba-tiba terbuka. Lalu dia seakan-akan terdorong masuk ke dalam. Ada yang mengatakan, ada yang bilang sementara sandar di dinding Ka'bah. Tak buka yang di dinding, tak masuk di dalam, lalu tertutup kembali, melahirkan di dalam Ka'bah. Nanti Rasul yang datang buka itu pintu Ka'bah bersama bapaknya Sayyidina Ali, karena yang pegang pintu Ka'bah adalah ayahanda Sayyidina Ali yang namanya Abu Talib. Lalu kemudian keluarlah ibunya sambil menggendong bayi. Rasulullah yang pertama kali menerima bayi itu dari tangan ibunya, lalu diberi nama Ali. Seperti itu. Namanya Sayyidina Ali adalah Khaidar. Khaidar itu adalah singa. Rasulullah punya keturunan dilahirkan dari Sayyidina Ali melalui putri Nabi yang bernama Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra. Dan di sanalah mereka juga pernah menangis. Makanya lembah itu disebut lembah Bakkah, lembah tangisan. Mengapa kita harus selalu mengenang Ka'bah itu? Mengapa kita harus selalu digiring sampai seluruh manusia diwajibkan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Semua manusia diwajibkan melaksanakan ibadah haji bagi yang sanggup menjalani. Mengapa diwajibkan? Karena pentingnya mengenang sejarah para anbiya, para nabi, dan keturunan para nabi yang saleh, seperti Nabi Ismail sebagai turunan Nabi Ibrahim, dan Hasan wal Husain sebagai keturunan Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan ini bulan Muharram. Ini bulan mengenal duka keluarga Nabi, mengenal kesedihan Hasan dan Husain. Inilah bulannya. Dari 1 Muharram kemarin sampai tanggal 10 Muharram. Itu adalah bulan duka. Itulah bulan dukanya Nabiullah Ibrahim ketika meletakkan putranya Ismail di lembah Bakkah. Lalu ibunya berlari-lari mengejar fata morgana dari Safa dan Marwah. Di sanalah dukanya Nabi Ibrahim ketika Allah perintahkan untuk menyembelih putranya Ismail. Tapi penyembelihan Ibrahim terhadap putranya Ismail itu digantikan oleh Allah berupa kambing. Atau yang ada yang mengatakan itu domba. Jadi Ismail begitu mau digorok lehernya, Allah ganti dengan domba. Jadi yang digorok itu domba, Ismail tidak tergorok, digeser oleh malaikat. Tapi itu pedang itu sudah disandar di lehernya. Sudah baca Bismillah Allahu Akbar, ternyata bukan lehernya Ismail yang putus, lehernya kambing. Nah, olehnya itu kita orang dalam Islam seringkali dianjurkan untuk sering menyembelih kambing untuk dibagi-bagi dagingnya. Dan itu adalah kebiasaan para nabi, syariat para nabi seluruhnya seperti itu. Nah, kemudian penyembelihan Nabiullah Ibrahim terhadap putranya Ismail dilanjutkan dengan duka keluarga Nabi, dan itu penyembelihan yang sebenar-benarnya. Kalau Nabi Ibrahim menyembelih putranya itu diganti dengan kambing, tapi anak cucu Rasulullah disembelih betul, bukan diganti dengan kambing. Putra-putra Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Hasan.
Husain itu meninggal disembelih oleh orang-orang kelompok tertentu di padang Karbala. Dan penyembelihan Ismail itu diperingati oleh para pengikut dan keturunan Rasulullah di seluruh dunia. Mulai dari kemarin 1 Muharram, setiap malam sampai tanggal 10 Muharram. Di bulan ini, di minggu ini, bukan di minggu yang lain, di hari-hari ini. Ila ulang tahun duka keluarga Nabi yang lahir di lembah Batha. Di lembah Bakkah. Jadi Bakkah itu nama lainnya Batha. Syekhul Batha. Syekhul Batha itu adalah orang tua di Batha. Orang tua di Batha itu namanya Abdul Muttalib atau kakeknya Nabi Muhammad. Itu kalau kita baca Maulid Barsanji itu ada kalimat Batha. Jadi melaksanakan ibadah haji adalah mengenang dan menapak tilas sejarah duka. Sejarah duka Rasulullah dan sejarah duka Nabiullah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Makanya di setiap salat kita diharuskan membaca salawat. Habis syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Kenapa disambung-sambung Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim? Karena itu dua rangkaian yang tak boleh dipisahkan. Antara Muhammad dan Ibrahim, antara Ali Ibrahim dan Ali Muhammad. Dia ketersambungan yang tak boleh dipisah. Nah, sekarang mayoritas umat di dunia ini mau pisahkan hal itu. Kenapa dipisahkan? Hanya karena perebutan kekuasaan, dan itu telah mengorbankan nyawa umat Islam dalam jumlah jutaan jiwa. Jutaan jiwa taruhannya memisahkan dua hal itu. Korban umat Islam yang tewas gara-gara mau memisahkan dua kalimat tadi, jutaan nyawa melayang terbantai sepanjang sejarah. Memisahkan dua itu. Sementara Nabiullah Ibrahim dalam doa-doanya, dan kita sering baca itu di setiap sholat, di setiap acara baca doa, acara gunting rambut, sering dibaca. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, karuniakanlah kami dari istri-istri kami. Itu doanya Nabi Ibrahim. Kenapa dari istri-istrinya? Karena istrinya cuma dua. Kalau satu istrinya pasti dia sebut satu. Rabbana Rabbi habli min ladunka min zaujati, satu orang istri. Tapi min azwajina, dari istri-istri. Pastinya banyak istri Nabi Ibrahim. Dua. Min azwajina wa zurriyyatina, dan keturunan kami. Qurrata a'yun, generasi yang membuat mata berbinar-binar. Artinya hati senang. Ya Allah, karuniakan saya, kata Nabi Ibrahim, keturunan yang membuat hati saya senang. Dan dari turunan tadi itu Nabi Ibrahim dikaruniai Nabiullah Ismail, seorang laki-laki yang kemudian menjadi Nabi. Ismail alaihi wassalatu wassalam. Dari Ismail tadi turun-temurun melahirkan Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah buah dari doa Nabi Ibrahim, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami pemimpin bagi hamba Allah yang bertakwa. Pemimpin hamba Allah yang bertakwa itu adalah Ismail dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setiap kali kita membaca salawat harus sallallahu alaihi, ya Allah limpahkan salawat kepadanya itu kepada Nabi Muhammad wa ali, dan keluarga Muhammad. Sebagaimana kita di setiap kali tahiyat itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim.
Boleh pakai Sayyidina, boleh tidak ada masalah. Jangan dipertengkarkan kan itu. Tidak ada masalah di situ. Nah, jadi Ali Muhammad dan Ali Ibrahim adalah pelanjut tongkat estafet perjuangan para nabi. Ali Ibrahim dan Ali Muhammad itu satu kesatuan yang tak boleh dipisahkan sampai hari kiamat. Mereka lah pemimpin-pemimpin dunia. Mereka lah imam-imam bagi seluruh manusia dunia dan akhirat. Dan itulah imam nanti yang akan ditanya di alam kubur. Dalam kubur itu ada pertanyaan, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Aina qiblatah, di mana kiblatmu? Ma kitabak, apa kitabmu? Man imamuk, siapa imammu? Jawabannya siapa itu kira-kira? Itulah pentingnya Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ali, ketersambungan keluarganya. Seperti itu. Jadi Ali Muhammad itulah yang melanjutkan tongkat estafet perjuangan baginda Rasulullah dengan penuh derayan air mata dari lembah Bakkah sampai ke seluruh penjuru dunia, termasuk kita orang yang ada di Salati hari. Orang hari ini duduk melaksanakan syariat yang dibawa oleh keluarga-keluarga suci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui putranya yang bernama Husain. Husain punya anak yang bernama Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak yang bernama Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak yang bernama Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq punya anak yang bernama Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak yang bernama Isa An-Naqib. Isa An-Naqib punya anak yang bernama Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Ahmad bin Isa Al-Muhajir punya 3 putra, dan salah satu keturunan dari putranya itu berkelana ke dunia ini, dan salah satunya mampir ke Indonesia. Di Indonesia inilah beliau bernama Ahmad Jumadil Kubro, nama lainnya Jamaluddin Hussein. Kuburnya ada di Sengkang, Sulawesi Selatan. Turunannya itulah yang kemudian disebut dengan Wali Songo. Wali Songo inilah yang mengatur sultan-sultan Indonesia, dan mereka inilah yang mengislamkan Asia Tenggara. Ahmad Jumadil Kubro ini yang punya anak mengislamkan Asia Tenggara, termasuk Kesultanan Buton. Dari kesultanan itulah lahirlah umat Islam, lahirlah ajaran-ajaran Islam yang versi tasawuf, Islam versi tarekat, Islam yang tahlilan, Islam yang berkumpul, yang berdoa, Islam yang takziah, Islam yang ziarah kubur, Islam yang siram kubur, Islam yang Isra Mi'raj, Islam yang baca maulid bersanji. Islam versi itu yang dikembangkan oleh Wali Songo di Indonesia, termasuk seluruh pemerintahan kesultanan saat itu. Konon kabarnya menurut para ahli sejarah, bisa dinonton di salah satu channel YouTube yang dijelaskan oleh Ki Senung Janutama. Dan diketik di YouTube itu sejarah versi Ki Senung Janutama, beliau membaca melalui versi sejarah Jawa. Seperti itu. Bisa dibaca melalui penjelasan seorang ulama besar NU yang bernama Agus Sunyoto. Bisa juga dibaca sejarahnya melalui channel YouTube NU Channel. Banyak referensi sejarah tentang itu. Walhasil, sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa penyebaran Islam di Asia Tenggara adalah hasil karya Wali Songo, dan itu adalah anak cucu Ahmad Jumadil Kubro yang nama lainnya adalah Jamaluddin Hussein. Kita hari ini mengenal Islam, mengenal sholat, mengenal puasa, mengenal zakat, mengenal haji atas jasa-jasa mereka. Dan itu adalah bagian dari garis keturunan Ali Muhammad dan Ali Ibrahim. Dan olehnya itu kita harus sering-sering mengenang mereka di setiap sholat.
mengenang Ali Muhammad dan Ali Ibrahim. Bapak Ibu sekalian, kalau saya cerita terus ini sampai sore tidak selesai. Jadi intinya ini yang sekedar diskusi, sekedar sharing pendapat. Bukan saya sebagai benar mutlak, ini sebagai salah satu pendapat. Ya, pendapat itu banyak. Oke, mungkin sekian dulu kajian kita. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, luar biasa. Begitu padat beliau punya inspirasi pada sore hari ini, mengupas sejumlah cerita haji dan kemudian